Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alina Ufrida dari Prodi Hubungan Internasional semester 3 dengan NIM 19102021020. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 poin, yakni langsung saja kita ke poin yang pertama, yakni bagaimana Mbak Bisri bisa memiliki ide untuk merintis serta mengembangkan pesantren putri. Mbak Bisri dapat memiliki ide untuk merintis serta mengembangkan pesantren putri karena beliau melihat di daerah tersebut, yakni daerah Denanyar, beliau melihat banyaknya kaum perempuan yang termarginalkan. Beliau melihat terkikisnya nilai-nilai moral yang luhur yang ditunjukkan oleh banyaknya pekerja seks komersial atau PSK. Kekerasan, pembegalan, perampokan, serta pembunuhan. Seiring dengan persoalan-persoalan yang sangat kompleks tersebut, terutama yang berkaitan dengan kaum perempuan pada waktu itu, Kiai Haji Bisri bersama istrinya melakukan sebuah inovasi dengan membuka kelas khusus untuk santri-santri putri. Jika dianalisis menggunakan teori feminisme, maka pembahasan mengenai feminisme dalam pesantren pada masa tersebut merupakan sebuah hal yang tabu. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap ajaran Islam harus disesuaikan dengan konteks sosiologi, dengan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, kemaslahatan, dan kerahmatan untuk semua umat manusia. Tanpa harus dibatasi oleh jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, pemahaman tersebut menekankan pada penggabungan antara teks dan konteks mengenai gender sehingga penempatan antara laki-laki dan perempuan tidak mengalami ketimpangan, justru mengalami keseimbangan. Berdasarkan pada alasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai feminisme telah berkembang pada masa tersebut, karena perempuan telah mendapatkan ruang untuk mengembangkan perannya di dalam bidang pesantren. Selanjutnya, poin yang kedua yakni bagaimana kronologis NU bisa menerima Pancasila sebagai satu-satu asas. NU merupakan organisasi pertama yang menerima Pancasila sebagai asas organisasinya. NU yang didorong oleh Kiai Ahmad Siddiq dan tokoh-tokoh muda seperti Abdurrahman Wahid berhasil menerima Pancasila sambil tetap mempertahankan akidah Islamiyah sebagai dasar aktivitas organisasi. NU menunjukkan sikap yang akomodatif, terutama setelah mengadakan musyawarah nasional atau Munas Ulama pada tanggal 18 sampai 21 Desember 1983 di Situbondo. Pada Munas tersebut dicetuskan suatu deklarasi yang nantinya dipergunakan para elit NU sebagai justifikasi doktrinal untuk menerima Pancasila. Deklarasi itu didasarkan pada keyakinan NU bahwa persoalan Pancasila sebetulnya telah selesai jauh sebelum sejak disepakati sebagai dasar negara oleh para pemimpin bangsa pada tanggal 18 Agustus 1945. Selain itu juga terletak fakta bahwa salah seorang perumus Pancasila adalah Kiai Haji Wahid Hasyim, di mana beliau merupakan seorang figur penting di NU. Pada Muktamar 1984, NU dengan bulat menetapkan bahwa Pancasila merupakan asas organisasinya. Tidak ada laporan baik sebelum maupun selama Muktamar tentang pemimpin atau fungsionaris NU yang keberatan terhadap keputusan tersebut. Jika dianalisis menggunakan teori dramaturgi, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan teori dramaturgi. Teori dramaturgi merupakan dampak atas fenomena atau sebuah reaksi terhadap meningkatnya konflik sosial dan konflik rasial, dampak represif, birokrasi, dan industrialisasi. Fokus pendekatan dramaturgi sendiri adalah bukan apa yang orang tersebut lakukan, tetapi bagaimana mereka melakukannya. Bila dianalisis menggunakan teori ini, maka penerimaan Pancasila sebagai falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara telah sesuai dengan spirit Piagam Madinah yang digagas oleh Rasulullah yang berhasil menyatukan masyarakat yang plural dalam satu kesatuan negeri Madinah. Baik, selanjutnya adalah poin yang terakhir, yakni bagaimana sikap NU terhadap politik praktis, khususnya terhadap PKB. NU memang pernah secara formal mengambil jarak dengan dunia politik praktis melalui kesepakatan dalam Muktamar ke-27 di Situbondo 1984, yakni menjaga jarak dengan dunia politik, seraya menjadikannya sebagai gerakan sosial untuk perubahan baik dalam NU maupun di tingkat negara, di mana NU selalu bersikap kritis terhadap kekuasaan yang otoriter. Meskipun demikian, pergulatan politik masih saja diminati oleh NU. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini bisa terjadi. Faktor yang pertama adalah partai politik masih dilihat relevan di dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan NU atau setidaknya elit NU.
Faktor yang kedua adalah para politisi masih berpengaruh kuat di tubuh NU, dan faktor yang ketiga adalah situasi sistem politik masih memungkinkan adanya perjuangan kepentingan lewat jalur politik, dan NU ingin memanfaatkan hal tersebut. Hal inilah yang menjelaskan kenapa pada era reformasi NU kembali masuk dalam kancah politik yang didahului dengan pendirian PKB dengan Gus Dur sebagai tokoh utamanya. NU yang sebelumnya berisi para aktivis pelaku gerakan sosial mulai berhamburan masuk ke arena politik, baik melalui PKB maupun parpol lain. Karena itu sejarah pun mencatat, orientasi dan fokus para elitnya adalah perebutan kekuasaan, bukan lagi pada pemberdayaan umat. Secara formal, NU memang selalu netral, tetapi faktanya kecenderungan terhadap parpol yang lahir dari perut NU sulit untuk ditutup-tutupi di banyak peristiwa pemilu, mulai dari tahun 1999 sampai pada 2019. NU tampak menunjukkan kejelasan preferensinya terhadap PKB. Hal tersebut bukan hanya pada taraf struktural, tetapi juga kultural sekaligus. Jika diterus-teruskan, hal ini akan berakibat fatal di mana warga NU akan mudah terseret oleh antar kubu pada pilpres. Kondisi semacam ini penting disadari guna mengantisipasi konflik internal di tubuh NU yang juga dapat mengakibatkan konflik secara lebih luas. Jika dianalisis menggunakan politik yang dirumuskan oleh John Locke, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sudah sepantasnya ketika kita berbicara tentang proses demokratisasi, perlu kiranya melihat apa yang telah dirumuskan pada pendiri bangsa sebagai pijakan dasar di mana para negarawan atau elit politik berpikir dan bertindak serta terdapat kesinambungan dalam membuat kebijakan tersebut. Baik, hanya poin-poin tersebut yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya meminta maaf yang sebesar-besarnya.